Untuk video kali ini kita refreshing dulu, kan kalau ayam terus kayak kurang ada variasinya. Dan langsung aja kita bahas yang lebih ribet daripada ayam, yaitu TWS. Kenapa saya bilang TWS lebih ribet daripada ayam? Atau lebih tepatnya ayam kabel, karena kalau di ayam kabel kita cuma perlu colokin kabel dan setel lagunya, nggak harus mikirin yang lain-lain. Eartips nggak enak ya tinggal ganti, kabel putus ya tinggal beli kabel yang lain terus tinggal colok, dan suaranya pasti dijamin maksimal. Nah kalau TWS ada 3 baterai di case, di buds kanan, di buds kiri. Kalau mati, kalau nggak mau charging, mau ngapain? Terus eartipsnya juga, nozzle-nya juga nggak terlalu universal. Kalaupun bisa dipasang, kadang ada aja yang nggak bisa dimasukin ke case dan nggak bisa charging. Belum kompresi audionya pas dengerin musik, dikompres lagi pas teleponan. Terus buat main game pasti ada delay, ribet lah pokoknya. But anyway, di video kali ini kita akan bahas TWS dari SoundPitch, yaitu SoundPitch Clear. Yang secara suara dan fitur, spill dulu nih ya di awal, bisa dibilang ini yang terbaik di harganya. Saya tahu ini barang karena sering banget FYP di TikTok dan akhirnya beli karena penasaran. Oke, kita mulai pembahasan dari paket penjualannya terlebih dahulu. Boxnya kotak warna putih, di depan ada gambar si TWS-nya, di samping ada key selling point, di belakang ada beberapa spesifikasi dan keterangan teknis. Terus di dalam box kita dapat TWS-nya itu sendiri dan charging case-nya pasti. Terus kita dapat USB Type-C untuk keperluan charging, kita dapat spare eartips, dan kita dapat kitab-kitab. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya dulu. Menurut saya ini desainnya mirip atau bahasa halusnya dia terinspirasi dari Nothing yang punya konsep transparan. Kebetulan punya saya ini warnanya hitam ya. Sebenarnya secara looks yang putih atau beige itu jauh lebih cantik, tapi saya gak terlalu pede kalau pakai yang warna putih atau warna-warna cerah, jadi saya pilih hitam. Konsep desainnya itu diselimuti glass transparan ya untuk keseluruhan case-nya. Tutupnya dia bening, sedangkan separuh di bagian bawah itu dia kelihatan ada tekstur. Terus ada colokan USB Type-C dan ada tombol reset juga di bawah sini. Nah buat unit ayamnya sendiri dia punya bentuk yang punya tangkai dan transparan tangkainya, memperlihatkan komponen di dalamnya. Nozzle-nya nggak seperti ayam pada umumnya, agak lonjong dan pendek, tapi bisa kok kita kasih eartips semacam AET08 ataupun Final Type E. Secara build quality, case-nya kokoh dan solid walaupun sangat rentan baret ya. Punya saya udah baret-baret walaupun cuman dibuka 2-3 hari udah langsung full baret. Buka tutupnya jauh lebih firm kalau dibandingin sama Galaxy Buds Pro yang pernah saya punya dulu. Nah untuk buds-nya menurut saya agak plastiki ya, feel-nya kurang berasa mahal ya. Memang harganya 300 ribuan, kita nggak bisa minta yang aneh-aneh. Terus untuk fitting nih, buat saya pribadi kalau pakai eartips bawaan agak susah cari sealnya. Kalaupun dapat nggak bakal bertahan lama, pasti akan copot dan lepas. Jadi ini saya ganti pakai eartipsnya Final Type E. Karena ini yang bisa ngecharge terus nutup dan yang paling bisa dapat fitnya dengan gampang di kuping saya. Buat Vail H570 dia nggak bisa ngecharge karena terlalu panjang untuk nozzle-nya. Buat AET08 fittingnya kurang ngunci di kuping saya. Nah secara spek dia pakai 12 mm dynamic driver. Dia punya kapasitas baterai di totalnya 40 jam. Kalau baterainya aja itu di sekitar 7 jam, udah lama banget ya. Dia punya IP rating juga, IPX4, Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5.3, range-nya di 10 meter, punya 4 mikrofon, kanan 2, kiri 2 dengan INC. Kodeknya SBC sama AAC, sayangnya dia nggak bisa multi point connection. Oke, sebelum ke suara kita bahas fitur-fiturnya dulu sebentar. Jadi si TWS-nya ini bisa di EQ, ada 2 macam EQ. Yang pertama adalah preset dan yang satunya adalah custom. Jadi kalau kurang cocok dengan preset EQ bawaannya, teman-teman bisa custom EQ-nya. Di sana ada 10 band yang bisa dikurangin atau ditambahin.
bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan dan selera. Nah, selain itu ada game mode juga yang bikin jadi lebih rendah latensinya. Terus dia juga bisa dipakai sebelahan aja kalau memang lagi dibutuhkan. Kontrolnya juga komplit, ada single, double, terus bisa triple tap juga. Tap and hold juga bisa untuk aktifin voice assistant kayak Bixby ataupun Google Voice. Tapi sayangnya nggak bisa di custom ya, jadi hafalin aja yang ada di manual book. Oke, untuk pengetesan kali ini saya pakai Eartips Final Type E dikoneksikan ke Galaxy A54, iPad mini 6, dan Mac mini M1. Saya pakai preset EQ-nya Soundpitch yang klasik, musiknya dari YouTube Musik dan Apple Music, dan disclaimer dulu, impresi suara ini sangat-sangat subjektif, jadi bisa sangat berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dan perlu diingat ini TWS ya teman-teman, suaranya nggak bisa di-compare sama IM dengan harga yang sama. Jadi ekspektasinya tolong diturunkan. Nah, kita mulai dulu bahas bassnya. Bassnya dia punya body yang teksturnya itu cukup bagus, cukup berisi walau nggak sebumi Soundcore A20i ataupun R50i, tapi kalau masih kegemukan teman-teman bisa custom EQ-nya aja. Impact-nya cukup berasa, walau buat saya ini impact yang soft, kontrolnya cukup bagus, nggak terlalu nutupin area mid, ekstensi sub bass-nya juga berasa geter-geternya. Buat metalan gimana? Paling enak dengerin double pedal itu menurut saya dengan cara custom EQ, bassnya dihabisin yang bar paling kiri. Oke, kita beralih ke mid. Presentasinya buat saya ini cukup mundur, vokalis ada kesan ketahan dan gak terlalu pop up. Buat lagu-lagu vokalan nyantai ngayun sebenarnya masih oke, tapi kalau buat musik-musik yang punya beat dan fun, emosinya berasa kurang tersampaikan. Suara instrumen masih cukup natural walau tone-nya terlalu warm, terutama untuk gitar-gitar di musik-musik rock macam Bon Jovi, Guns N' Roses, dan sebagainya. Sementara itu untuk high kita masih dapat nih cering-cering dan terus-terusnya perkusi dengan baik. Dan secara overall cukup aman, nggak ada picking atau nusuk dan rasa nggak nyaman di kuping. Memang agak kurang halus dan rapi aja untuk representasi musik-musik yang rame dan banyak instrumennya. Nah, buat teknikalitas rasanya agak memaksakan ya untuk bahas teknikalitas di TWS harga segini. Sebenarnya kalau mau dicari-cari paling gampang ke notice adalah soundstage. Kanan kirinya dia cukup lebar. Overall suaranya ke arah yang V-shape, tapi kalaupun kurang sana sini suaranya kita masih bisa EQ secara manual di bagian custom EQ. Atau kalau teman-teman pengen ikutin saya, ini adalah EQ saya yang menurut saya paling nyaman, bassnya nggak terlalu gede dan midnya agak sedikit maju. Nah, seperti yang saya omongin di awal tadi, saya connect ke 3 device. Di Android aman, suaranya juga oke. Sementara di Mac mini M1 itu nggak bisa jarak jauh, kehalang tembok udah langsung disconnect. Sementara di iPad saya pakai buat main game PUBG Mobile, latensinya masih cukup berasa dan mic-nya kayak kurang power, kurang volume. Sebenarnya jelas apa yang diomongin pas main game, tapi secara volume kayak kurang kenceng aja mic-nya. Nah, kalau dibandingkan sama EDX Lite gimana nih? IMKZ kabel yang harganya 50 ribuan dibandingin sama TWS yang harganya 200 hampir 300 ribuan. Yang paling jelas berbeda adalah powernya. IM kabel lebih punya dinamika yang bagus, dari low sampai high-nya dia lebih punya power. Impact-nya EDX Lite lebih nonjok tapi bukan gemuk bassnya. EDX Lite lebih tight, atau gini, ibarat orang bobotnya sama misal 70 atau 80 kilo, tapi EDX Lite lebih kenceng, ototnya lebih keker, sementara Soundpitch lebih kelihatan gendut. Sementara itu untuk treble dia lebih renyah di EDX Lite, midnya juga lebih tegas di EDX Lite, walau ya sama-sama agak mundur karena memang ini adalah tipe-tipe suara V-shape. Jadi kesimpulannya gimana? Buat saya harga under 300 ribuan secara fitur ini juara. Baterainya gede, ada custom EQ 10 band, desainnya cantik pula. Buat yang cari simple, murah, fitur melimpah, suara cukup, wah gas aja beli. Tapi buat yang cari kualitas audio beneran, mending cari IM kabel aja deh. Oke, jadi itu aja cerita saya untuk Soundpitch Clear. Komen aja di bawah buat tanya-tanya dan diskusi. Like kalau teman-teman suka, feel free aja buat subscribe, dan thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa,
Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.